Bab 151, Generasi-generasi muda. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Oh, Tuan Malao, tolong katakan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Xia Seng, kudengar Ziming berkata, peternakanmu telah mengembangkan berbagai macam sayuran dengan rasa yang sangat unik dan penjualan yang sangat baik. Ma Xiong berkata, kami juga membuka beberapa restoran di Pulau Hong Kong, 2 di antaranya adalah Michelin restoran berbintang, dan kami juga memiliki banyak hotel bintang 5 di seluruh dunia, jadi kami juga berharap bahan-bahan berkualitas tinggi ini dapat muncul di restoran dan restoran Heng Feng Group. Ternyata yang ini, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Malao membawa generasi muda dan mengurus bisnis saya. Seharusnya aku berterima kasih. Di mana itu? Bahan-bahan utama pasti terbatas. Ma Xiong berkata dengan serius, visi Ziming sangat akurat. Saya yakin bahan-bahan ini pasti akan bersinar di Heng Feng kita. Karena Tuan Malao mempercayai kami perusahaan Taoyuan, tentu saja saya tidak punya alasan untuk menolak. Aku bisa berjanji padamu kali ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, Ma Xiong berkata dengan gembira. Xia Seng, detail spesifik yang kita bicarakan di pesawat ke Shanghai, hari ini adalah pengunjung sederhana, jangan bicarakan itu bisnis. Haha, bagus. Xia Ruofei berkata, Tuan Malao, semuanya akan tinggal untuk makan malam di siang hari. Ngomong-ngomong, kamu juga akan mencicipi sayuran Taoyuan. Profesor Tian berkata sambil tersenyum, keluargaku, kita harus tinggal. Sayuran Taoyuan Xiao Tao, hanya mereka yang sudah mencicipinya, yang benar-benar tidak bisa menggambarkan makanan lezatnya. Saya tidak berani meminta kuping. Ibu, kalau begitu kita akan tinggal dan mengganggu Xia Seng. Ma Xiong haha tertawa. Baiklah, dalam perjalanan, saya perhatikan bahwa pertanian Xia Seng sudah sangat modern. Datanglah kepadamu, kamu bertekad untuk membuat dorongan besar di garis ini. Petik 2. Kecil dan kecil, sulit untuk memasuki mata lelaki tua itu. Xia Ruofei tersenyum. Semua orang mengobrol di ruang tamu. Di hadapannya sendiri penyelamat, Ma Xiong tidak memiliki miliarder-miliarder, dan suasana mengobrol sangat santai. Ketika mereka mengetahui bahwa para tamu akan menginap dan makan, Ibu Harimau pun pergi ke dapur untuk bersiap-siap lebih awal, dan Lin Qiao sangat bijaksana untuk membantu. Bahan-bahannya sudah jadi. Xia Ruofei kadang-kadang akan memasukkan bahan-bahan yang diproduksi di ruang ke dalam lemari es dapur. Ibu Harimau dapat menggunakannya secara langsung. Huixin tiba-tiba bertanya, Xiao Xia, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padamu. Apakah Anda memberikan obat Tiongkok kepada Huan-Huan untuk autisme? Apakah ada kemungkinan untuk diproduksi secara massal? Berbicara tentang ini, Tian Huixin dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham. Kami benar-benar merahasiakan kegembiraan penyembuhan, tetapi saya telah mengalami bertahun-tahun penderitaan dengan sukacita dan kegembiraan, dan saya telah melihat banyak kesepian. Kepedihan keluarga dari anak-anak yang memiliki gejala, saya pikir jika obat ini dapat diproduksi secara massal, itu pasti merupakan suatu prestasi. Xia Ruofei berkata sedikit, berkata, saat ini masih lebih sulit. Pertama-tama, harga obat-obatan sangat tinggi, yang tidak mampu dibeli oleh rata-rata keluarga. Yang kedua adalah obat utama sangat langka, bahkan jika kaya, mungkin tidak dapat ditemukan. Produksi massal jika Anda perlu mencari obat alternatif, ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam jangka pendek. Oh, lewat sini. Tian Huixin sedikit kecewa, namun segera tersenyum dan berkata, saya hanya bertanya, saya benar-benar melihat anak-anak autis itu, saya tidak tahan. Saya mengerti bahwa di masa depan, jika kondisi memungkinkan, saya akan fokus pada perkembangan autisme obat pengobatan. Xia Ruofei tersenyum. Ma Xiong berkata di sampingnya, kemiskinan adalah satu-satunya cara untuk menjadi lebih baik, dan Daze adalah yang terbaik di dunia. Xia Seng benar melakukan ini. Kita harus memiliki belas kasih, tetapi kita harus melakukan yang terbaik. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Dia menuruti keinginannya sejenak dan berkata kepada Tian Huixin, Nona Tian, jika ini bukan produksi skala besar, dan kadang-kadang 1 atau 2 obat Tiongkok, masalahnya tidak besar. Jika Anda memiliki hubungan dengan orang yang sangat baik sobat, kamu boleh datang. Carilah aku,
Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak, dan perlu dirahasiakan. Tian Huixin mendengar kegembiraan yang luar biasa dan berkata dengan cepat, "Oke. Xiao Xia, saya bertemu dengan seorang saudari yang baik ketika saya membawa Huan Huan untuk mengikuti pelatihan rehabilitasi. Anaknya juga autis, dan ada gejala epilepsi." Kegembiraannya jauh lebih serius. Dia membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan aku merasa sangat tidak nyaman ketika melihatnya. Xia Ruofei berkata, "Lewat sini." Setelah beberapa saat, biarkan dia membawa anak itu ke sisiku, biarkan aku melihat situasinya dulu. Petik 2. Oke, terima kasih, terima kasih. Tian Huixin berkata dengan penuh semangat. Aku akan berterima kasih untuk adikku dulu. Kamu dapat yakin bahwa aku pasti akan menjelaskannya. Hal ini tidak boleh dikatakan di luar. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Sebentar lagi waktu makan hampir tiba, dan Lu Yu pun memasuki villa dengan gembira. Ketika Huan Huan masuk, dia menangis gembira, "Paman Xia, Paman Xia." Pada saat ini, Lu Yu dengan lembut menyentuh Huan Huan, dan Huan Huan kembali menatap Lulu, lalu ragu-ragu dan berteriak, "Musim panas. Kakak, saudaraku, saya tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Yi untuk berhasil meyakinkan Huan Huan. Meskipun dia masih tampak enggan, itu benar-benar perubahan nama." Xia Ruofei memandangi rusa yang memandangi warna sombong itu, dan mengejek dirinya sendiri, "Ya, setelah 1 tahun, saya masih generasi kecil." Profesor Tian dan Ma Xiong tidak bisa menahan tawa. Tian Huixin juga tersenyum dan berkata, "Xiao Xia, atau biarkan Huan Huan menelepon pamanmu." "Kecil, bagaimana caramu mengeluarkan sikumu?" Lu Yu langsung berteriak tidak puas. Xia Ruofei sedikit lebih tua darinya. Jika dia menjadi penatua bagi dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menerimanya. Terakhir kali, Huan Huan kembali ke daratan. Saat itu, semua orang tenggelam dalam ekstasi penyembuhan autisme dan harapan penyembuhan. "Lu, kamu tidak menyadari masalah ini. Hari ini," Xia Ruofei mengingatkannya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ketika kamu berjalan, kamu akan bahagia, maka kamu akan menjadi seperti saudara perempuan." Xia Ruofei menunjukkan bahwa Lin Qiao, yang keluar dari dapur, berkata, "Kamu seperti dia, biarkan aku menerbangkan saudaraku." "Ya," Huan Huan mengangguk dan berkata, "Jika kamu terbang, saudaraku baik-baik saja." Kemudian, Huan Huan mengeluarkan amplop merah yang dikirimkan Xia Ruofei kepadanya dari tubuhnya dan berkata dengan serius, "Ketika saudara lelaki yang terbang itu, apakah amplop merah ini akan dikembalikan kepadamu? Kamu baru saja mengatakan bahwa hanya para tetua yang akan memberikan yang lebih muda uang generasi setahun." Kata-kata asli Huan Huan tiba-tiba membuat semua orang tertawa, terutama tangan kecilnya yang masih menempel di amplop merah. Jelas sekali, dia tidak mau mengembalikan amplop merah yang diberikan Xia Ruofei padanya. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tidak perlu digunakan, kakakku juga bisa memberikan uang keberuntungan kepada adiknya." "Bagus. Terima kasih, saudara Fei Fei." Huan Huan dengan senang hati mengambil amplop merah itu, lalu berlari mendekat dan mengambil jari kakinya dan mencium pipi Xia Ruofei. Melihat kegembiraan yang indah, Xia Ruofei merasa hatinya meleleh dengan cepat, dan dia merasa bahwa keputusan yang dia buat terakhir kali untuk merawat Huan Huan benar-benar tepat. Saat ini, ibu harimau keluar dari dapur dan tersenyum dan berkata, "Semua orang datang untuk makan. Ada lebih banyak orang yang makan di siang hari, dan meja makan panjang di restoran tidak bisa diduduki." Xia Ruofei dan Ye Lingyun memindahkan meja makan panjang ke samping, pergi ke garasi, meninggalkan pemiliknya sebagai meja bundar cadangan dan mematikannya. Kursi makan tentu saja tidak cukup. Bangku plastik dan kursi lipat di rumah semuanya bekas. Lingkungan makannya agak sederhana, tapi Ma Xiong dan yang lainnya tidak peduli. Semua orang duduk dan mulai makan. Hidangannya buatan sendiri. Ada sop tahu kepala ikan, cumi rebus, iga babi asam manis, telur orak-arik tomat, tumis bayam. Jumlah total hutan berhutan hampir selusin hidangan. Sebagian besar bahan diproduksi di ruang spiritual. Semua hidangannya adalah hidangan biasa. Keterampilan memasak ibu-ibu harimau tentu saja tidak sebanding dengan koki papan atas yang disewa oleh keluarga Ma. Namun karena ramuannya, Ma Xiong makan dan minum. Profesor Tian, Ma Ziming dan lainnya yang pernah mencicipi sayuran Taoyuan sebelumnya,
belum lagi, bahkan Lu Yue tidak peduli dengan gambarnya. Setelah makan, Ma Xiong semakin bertekad untuk bekerja sama dengan Xia Ruofei. Pada awalnya, dia agak tertarik untuk membantu pikiran Xia Ruofei. Lagi pula, jika bahan-bahan ini dapat masuk ke restoran berbintang Michelin dan jaringan hotel bintang 5 global, citra merek perusahaan Taoyuan akan meningkat pesat. Namun, setelah mencicipi sendiri bahan-bahan Taoyuan, Ma Xiong merasa bahwa bahan-bahan tersebut sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki perusahaan makanan dan minuman di Hengfeng. Bahkan dia mengira bahan-bahan dari perusahaan Taoyuan akan menjadi incaran para raksasa catering. Dalam hal ini, mereka Hengfeng telah memanfaatkan peluang tersebut. Setelah makan siang, Profesor Ma Xiong dan Profesor Tian pergi. Xiao Huan tentu saja enggan. Ketika dia mendengar Tian Huixin menjelaskan bahwa dia bisa melihat Xia Ruofei, dan Xia Ruofei akan pergi bersama mereka ke Sencheng. Setelah itu, kegembiraan Huan sedikit lebih baik. Setelah mengusir Ma Xiong dan rombongannya, Xia Ruofei mulai mengatur dirinya untuk pergi hari ini. Pertama-tama, saya menghubungi klub bulanan Xijiyang dan restoran Lingji, dan meminta mereka mengirimkan mobil untuk mengangkut semua sayuran yang perlu dipasok dalam beberapa hari ke depan. Kemudian Xia Ruofei menelepon Cao Tishu. Sebelum hari keempat, ia mulai memindahkan bibit sayuran. Meski istri Cao Tishu kini sudah pulih dari cederanya, Xia Ruofei masih mempercayakan Cao Tishu kepada Zhang Luo, namun ia juga mengulanginya. Pada hari keempat, Cao Tishu tidak datang sendiri, dan dia mengatur stafnya. Xia Ruofei juga menelepon Pang Hao, membiarkannya bekerja keras di pertanian pada hari keempat untuk membantu menatapnya. Masalah keamanan seluruh peternakan adalah Ye Lingyun, dan ada kilat. Xia Ruofei sangat yakin, dia hanya mengungkapkan beberapa patah kata kepada Ye Lingyun, dan kemudian meninggalkannya uang tunai ribuan dolar untuk kebutuhan sesekali. Di internet, lapangan bakso Taoyuan menggantungkan pemberitahuan penangguhan bisnis sebelum festival musim semi, jadi Xia Ruofei tidak perlu mempedulikan hal ini, tetapi ia masih menggunakan waktu malam untuk memasuki ruang lintu, dan sekali lagi merehabilitasi yang lebih berdaging tanaman induk. Pemotongan, ketika Anda kembali dari Sencheng, bibit ini bisa dijual. Keesokan paginya, Xia Ruofei mengambil koper kecil dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ibu Huzi dan yang lainnya. Dia naik sedan Mercedes-Benz dari kantor Sanshan Group Hengfeng dan langsung menuju Bandara Internasional Sanshan. Masih mengambil jalur jet pribadi, setelah pemeriksaan keamanan simbolis, Xia Ruofei masuk ke area terlarang di bawah kepemimpinan layanan pelanggan VIP bandara, dan keluarga Ma Xiong baru saja tiba di bandara. Yang membuat Xia Ruofei sedikit terkejut adalah selain keluarga Ma Xiong, dia juga melihat Lu Yu. Lu Yu mengenakan mantel panjang double-breasted hitam dengan kemeja putih dan skinny jeans bertumit pensil. Dia memiliki sosok tinggi dan kaki panjang kurus. Dia memakai kacamata hitam besar dan tangan dimasukkan ke dalam saku jas, ekspresinya tetap keren. Xia Ruofei hanya tertegun, dan segera kembali kepada Tuhan, berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengan rusa dan liburan musim dingin. Ikuti saja Tian Huixin dan yang lainnya pergi ke Sencheng untuk mengalihkan perhatian Anda. Dia menyapa Ma Xiong dan yang lainnya, lalu tersenyum dan mengangguk ke arah rusa. Orang super kaya seperti Ma Xiong, meskipun mereka kembali ke daratan, mereka tetap harus menangani berbagai urusan setiap hari, dan pengaturan waktunya sangat padat. Jet pribadi lebih nyaman dibandingkan penerbangan sipil. Bagi para pebisnis juga sangat penting yaitu efisiensi. Jet bisnis jenis ini berlaku untuk rutenya terlebih dahulu, dan pada dasarnya dapat memakan waktu keberangkatan dalam hitungan menit. Penumpang hanya perlu tiba tepat waktu, alih-alih mengganti boarding pass setidaknya 1 jam lebih awal dari penerbangan penumpang, setengah lebih awal. Saat Anda naik pesawat selama 1 jam, Anda mungkin juga menghadapi pengatur aliran yang tidak tahu kapan sudah berakhir. Bagi pebisnis kelas atas, waktu sangat berharga. Xia Ruofei dan yang lainnya datang ke ruang VIP yang mewah, dan semua orang naik ke pesawat setelah beberapa patah kata. Masih Gulfstream G650, yang merupakan model terbaru dari jet bisnis perusahaan Gulfstream, yang tentunya merupakan yang terdepan dalam jet bisnis jet berukuran sedang. Meski Xia Ruofei pernah mengalaminya 1 kali,
kemewahan Gulfstream G650 yang dibuat khusus tetap memberikan perasaan mengejutkan pada Xia Ruofei. Setelah semua orang naik ke pesawat, tidak lama kemudian pesawat diperbolehkan lepas landas. Setelah beberapa saat meluncur di landasan Bandara Internasional Sanshan, pesawat Gulfstream meluncur dengan terang, langsung menuju langit biru tak berawan. Tian Huixin dan Lu Yu duduk di belakang bersama Huan Huan, sementara Ma Xiong dan Xia Ruofei duduk di tengah kabin. Ketiganya duduk di kursi besar berbahan kulit buatan tangan yang lembut dan membicarakan pekerjaan sambil minum kopi. Dari Sanshan ke Shenzhen, penerbangan sipil memakan waktu sekitar 1,5 jam, dan jet bisnis Gulfstream hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Saat ini, Xia Ruofei dan Ma Xiong telah menyelesaikan banyak detail kerja sama. Pasokannya dijadwalkan 1 bulan kemudian, ketika peternakan Taoyuan pasti sudah berproduksi penuh. Setiap hari, perusahaan Taoyuan memasok 100 kg berbagai sayuran ke grup Heng Feng, dan harga mengambang dihitung. Harga dihitung 15 kali lipat dari harga pasar rata-rata pada hari itu. Kantor Sanfeng Group Heng Feng mengirimkan mobil ke perkebunan Taoyuan setiap 3 hari untuk mengangkut sayuran ke tujuan khusus mereka. Penyimpanan dingin, dan kemudian mengandalkan saluran logistik yang mereka kembangkan sendiri, sesuai dengan distribusi udara ke restoran, hotel di seluruh dunia. Xia Ruofei secara kasar memperkirakan bahwa kerja sama dengan Heng Feng Group akan menghasilkan sekitar 100.000 pendapatan bagi Taoyuan setidaknya setiap bulan. Mengingat berbagai jenis biayanya sangat rendah, laba bersih per bulan diperkirakan lebih dari 400.000. Tentu saja, bagi orang super kaya seperti Ma Xiong, usaha kecil seperti itu tidak bisa dianggap remeh dalam bisnisnya, dia lebih mementingkan kerjasama yang mendalam di masa depan. Oleh karena itu, kedua belah pihak juga sepakat untuk meningkatkan pasokan pertanian Taoyuan di masa depan, dan meningkatkan pasokan yang sesuai. Pada saat yang sama, Ma Xiong juga mengusulkan untuk mengembangkan bahan-bahan berkualitas tinggi baru di pertanian Taoyuan di masa depan, dan juga bekerja sama dengan Heng Feng Group. Bekerja sama dengan Ma Xiong, orang terkaya di dunia, Xia Ruofei tentu saja menginginkannya, jadi dia hampir setuju tanpa banyak pertimbangan. Sekretaris bisnis Ma Xiong segera mencetak nota perundingan melalui sistem kantor otomatis di pesawat dan menandatanganinya kepada kedua belah pihak. Kontrak formal biasanya ditandatangani setelah perjalanan ke Shanghai berakhir, ada banyak detailnya. Ini perlu diselesaikan oleh kedua belah pihak. Tentu saja, hal berikutnya yang secara alami tidak akan diikuti oleh Ma Xiong, ia memiliki tim profesional untuk menangani masalah ini, ia secara pribadi dapat berpartisipasi dalam pembicaraan, lebih karena wajah Xia Ruofei, jika tidak, skala kerjasama, grup Heng Feng A kecil manajer yang memiliki banyak perusahaan dapat mengambil keputusan. Diskusi di ketinggian 10.000 meter berakhir dengan suasana santai dan menyenangkan. Pada saat ini, jet bisnis Gulfstream juga perlahan turun, dan gedung-gedung tinggi di Shenzhen sudah terlihat di luar jendela kapal. Jet bisnis Gulfstream G650 terus mendarat di Bandara Internasional Pudong. Ketika pesawat meluncur ke tempat jet bisnis, beberapa kendaraan komersial mewah yang dikirim oleh kantor grup Heng Feng di Chengfeng telah menunggu di landasan. Manajer kantor Shenzhen secara pribadi datang menemui bos besar itu. Dia berdiri dengan hormat di pesawat. Setelah Ma Xiong turun dari pesawat, manajer langsung menyapa dan mengarahkan beberapa karyawan untuk maju membawa barang bawaan. Orang super kaya seperti Ma Xiong memiliki banyak real estate di seluruh dunia. Di kota metropolitan internasional seperti Shenzhen, wajar jika memiliki industri Ma Xiong. Padahal, villa mewah yang dibelinya beberapa tahun lalu terletak di kawasan Bun yang ramai. Keluarga mereka, termasuk Lu Yu, tentu saja tinggal di villa itu. Ma Xiong juga tersenyum dan meminta nasihat Xia Ruofei, dan mengundangnya untuk tinggal bersamanya di rumah. Xia Ruofei menganggap bahwa bagaimanapun juga, ini adalah rumah orang lain, tetapi juga dengan dua menantu laki-laki, betapa tidak nyamannya tinggal bersama mereka, dan mereka akan merasa tidak nyaman, jadi mereka menolak. Ma Xiong juga menghormati keinginan pribadi Xia Ruofei dan segera mengatur mobil khusus untuk mengirim Xia Ruofei ke hotel, sementara keluarga mereka dan Lu Yu pergi ke mobil lain untuk pulang. Xiao Huan mendengar bahwa Xia Ruofei tidak tinggal bersama mereka. Tampaknya sedikit turun, dan air mata hampir jatuh.
Sampai Xia Rufei berjanji untuk membawanya ke Bun pada malam hari, itu berubah menjadi Hai, dengan patuh mengikuti Tian Huixin dan yang lainnya. Naik bus, mobil bisnis, Xia Rufei datang ke Hotel Heng Feng Jiahua, juga terletak di Bun. Wa adalah merek hotel kelas atas di bawah grup Heng Feng dan diposisikan sebagai hotel mewah teratas. Sejauh ini, Heng Feng Group baru membuka 5 hotel Jiahua di seluruh dunia, dan Hotel Jiahua di Bun Shanghai juga merupakan yang terbaru. Media menggunakan Hotel Bintang 7 untuk menggambarkan toko Heng Feng Jiahua Bun karena standarnya jauh melebihi Bintang 5. Hotel ini memiliki total investasi 3,5 miliar koin Huaxia, total 200 kamar, biaya rata-rata per kamar hingga 17 juta yuan, hampir satu kamar dapat dibeli untuk membeli set rumah mewah di Bun. Setiap ruangan di sini dilengkapi dengan sistem kendali cerdas. Bagian dasar dan puncak area umum hotel semuanya dihiasi dengan kaca dan batu giok. Konon untuk Hotel Jiahua ini, seluruh biji tambang ditambang. Ketika saya tiba di hotel, Xia Rufei tahu bahwa Ma Xiong, setelah mengetahui bahwa Xia Rufei akan datang ke Shenceng bersama-sama, secara khusus memesan kamar presidensial di tingkat tertinggi hotel. Jelas sekali, jika Xia Rufei memilih pergi ke Villa Ma Xiong Jia hari ini, kamar presidensial suite yang dijual seharga 128.888 yuan dalam satu malam langsung kosong. Para tiran lokal sangat berubah-ubah. Untuk pengaturan Ma Xiong, Xia Rufei hanya bisa menerimanya dengan senyuman. Dia tahu betul bahwa meskipun dia menelepon untuk mengganti kamar biasa, Ma Xiong tidak akan pernah setuju. Setibanya di hotel, seorang kepala pelayan pribadi yang mengenakan setelan profesional hitam dan wajah berpakaian rapi disambut oleh Xia Rufei dengan senyuman di wajahnya. Malaikat selamat datang, menyajikan teh selamat datang, dengan nampan teh. Bahkan pakaian pada malaikat selamat datang, ini berasal dari desainer terkenal Lawrence Su, kemewahan K. Wah, hotel tercermin dalam setiap detailnya. Semua prosedur check-in telah diselesaikan sebelumnya, dan pengurus rumah tangga pribadi yang cantik membawa Xia Rufei langsung ke lantai 20 hotel melalui lift khusus, yang juga merupakan kamar presidensial di tingkat tertinggi kamar tamu. Kamar presidensial suite nomor 2088, dengan luas 288 meter persegi, juga mewakili pengalaman akomodasi mewah terbaik dari Heng Feng Jiahua Hotel, dengan ruang tamu, ruang makan, bar, ruang belajar, ruang persiapan, sauna khusus, dan pijat berukuran besar di dalamnya, kamar mandi. Bak mandi, seluruh ruang suite dengan set lengkap furnitur mewah yang dibuat khusus dan sulaman sutra emas 3 dimensi yang cantik, semuanya mencerminkan konsep kemewahan tertinggi. Kepala pelayan pribadi memperkenalkan berbagai bagian kamar presidensial kepada Xia Rufei. Setelah bertanya dengan hati-hati tentang Xia Rufei, dia dengan sopan pensiun. Selama masa tinggal, kepala pelayan pribadi didedikasikan untuk Xia Rufei. Jika ada permintaan untuk Xia Rufei, dia akan menjadi yang pertama. Waktu muncul. Setelah kepala pelayan pribadi pergi, Xia Rufei berjalan sendirian di kamar presidensial yang sedikit berlebihan, dan kemewahan kamar presidensial Hotel Bintang 7 tidak bisa membantu tetapi diam-diam. Kemewahan ini tercermin dalam setiap detailnya. Misalnya, kamar tidur dilengkapi dengan tempat tidur Heng Feng Jiahua, buatan tangan dari lateks talalay Amerika. Kenyamanannya kelas 1, dan nama Xia Rufei disulam di sarung bantal. Di sebelah tempat tidur besar, terdapat kursi pijat seluruh tubuh Ogawa kelas atas, duduk di kursi pijat untuk menikmati pijatan paling nyaman, memandangi kapal terapung di Sungai Huangpu dan Bun yang ramai di kejauhan. Suatu kenikmatan tertinggi. Ada banyak detail serupa. Keran kamar mandi terbuat dari emas murni. Wastafelnya bertatahkan kristal. Keran jacuzzi besar adalah satu-satunya keran angsa emas murni di seluruh hotel. Perlengkapan mandinya semua Hermes. Ada juga karya seni berharga di seluruh suite, fasilitas ruang kontrol pintar iPad. Segala sesuatu yang terlihat menyegarkan pemahaman Xia Rufei tentang kemewahan. Memang benar bahwa manusia tidak bisa menjadikan pencarian materi sebagai tujuan akhir mereka, namun tidak dapat disangkal bahwa uang dapat memberikan kenikmatan hidup yang berkualitas. Semua ini membuat mata Xia Rufei terbuka, dan sentuhannya juga luar biasa. Bahkan dengan kecepatan menghasilkan keuntungan Xia Rufei. Saat ini,
lebih dari 120.000 kamar presidensial untuk satu malam tidak hidup dan hidup. Tentu saja, Xia Ruofei, yang memiliki ruang peta spiritual, tidak akan terkena dampak ini. Pengalaman seperti ini membuat Xia Ruofei penuh dengan kekuatan pendorong untuk terus maju. Ia yakin dalam waktu dekat, Taoyuan akan menjadi konsorsium bernilai miliaran dolar seperti Hang Feng Group. Ini bukan hanya mimpi. Makan siang Xia Ruofei diselesaikan di kamar presidensial. Koki eksekutif dari restoran lantai atas hotel, koki legendaris Prancis berbintang Michelin, membuat hidangan Prancis yang lezat dan mengirimkannya langsung ke restoran kamar presidensial. Setelah makan siang, Xia Ruofei tidur selama 1 jam di pagi hari di tempat tidur lateks khusus yang besar dan nyaman. Setelah bangun, dia berganti jubah mandi dan datang ke kolam renang hotel. Kolam renang kawah hotel memiliki sistem kontrol cahaya bintang cerdas yang unik. Langit-langitnya seperti langit berbintang. Itu cukup untuk membuat seluruh kolam penuh dengan cahaya indah. Xia Ruofei berenang sejauh 2 km, lalu kembali ke kamar presidensial untuk membuat sauna dan mandi. Kemudian dia berganti pakaian dan pergi ke Villa Bun Maxiong. Maxiong mengundangnya makan malam di villa. Dan dia juga berjanji akan mengikuti tur malam yang menyenangkan di Bun. Kepala pelayan pribadi siap mempersiapkan segalanya terlebih dahulu. Ketika Xia Ruofei datang ke pintu hotel dan melihat sendiri kendaraan itu, dia sekali lagi terkejut, ini sebenarnya adalah Rolls-Royce Phantom. Dan menurut personal butler, mobil ini tidak disiapkan khusus untuk Xia Ruofei, melainkan standar Presidential Suite, artinya tamu yang menginap di Presidential Suite bisa menikmati layanan antar jemput Rolls-Royce Phantom ini. Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas, Hang Feng Jiahua ini benar-benar sekilas. Pesta keluarga Maxiong masih sangat mewah, tetapi Xia Ruofei telah memiliki kekebalan yang cukup besar, dan meskipun ia menghadapi miliarder super puluhan miliar, Xia Ruofei juga merupakan dewa para dewa, dan itu masih merupakan kuda. Penyelamat Xiong, performanya selalu relatif tenang. Setelah makan malam, Xia Ruofei pergi ke Bun bersama Huan Huan di malam hari, ditemani oleh Tian Huixin dan Lu Yu. Tentu saja permainan mereka tidak sama dengan permainan orang biasa. Rombongan langsung menaiki kapal pesiar berukuran sedang dari marina kapal pesiar pribadi di sebelah Maxiong Villa dan berlayar langsung menuju Sungai Huangpu. Sejak Huan Huan sembuh, dia suka tinggal bersama Xia Ruofei. Mungkin anak itu tahu bahwa Xia Ruofei membawanya keluar dari dunianya yang sepi, jadi dia memiliki kedekatan alami dengan Xia Ruofei. Ini bahkan terjadi pada Tian Huixin, seorang ibu yang bahagia, dan rusa dari sepupu Huan Huan. Selama tur sepanjang malam, Huan Huan menempel pada Xia Ruofei. Xia Ruofei memegang Huan Huan di dek kapal pesiar dan mengabaikan pemandangan malam Senceng. Untuk mencegah anak itu sakit karena angin dingin, Xia Ruofei juga membungkus mantelnya sendiri dengan gembira. Lu Yu melihat ke bawah ke dek kedua, dan menyaksikan pemandangan hangat ini juga sangat panas. Dia selalu mencintai Huan Huan. Sekarang Huan Huan sangat dekat dengannya, tapi Lu Yu bisa merasakan bahwa dia bahagia. Posisi di mata jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Xia Ruofei. Hal ini pun membuat rusa sedikit frustasi. Dia melihat sosok besar dan kecil di dek bawah dan berkata dalam hatinya, saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan pria itu. Bagaimana dia bisa senang tinggal bersamanya? Kapal pesiar itu berada di hulu sungai. Setelah berlabuh di dermaga lain, rombongan kembali ke darat dan berjalan lama di tepi sungai para wisatawan, lalu kembali ke rumah. Xia Ruofei secara alami kembali ke Hotel Hang Feng Jiahua. Yang bertanggung jawab mengirimnya masih Rolls-Royce Phantom eksklusif Presidential Suite. Saat makan malam, Xia Ruofei tidak menyebutkan bahwa dia ingin membawa beberapa travel untuk dilelang. Karena Maxiong sudah memberitahunya bahwa lelang mencicipi travel akan diadakan besok malam. Tempat lelang berada di Grand Ballroom lantai 3 Hotel Hang Feng Jiahua. Semua travel melibatkan masalah pelestarian. Travel yang disediakan oleh Xia Ruofei disimpan di ruang peta spiritual. Tentu saja, ini benar-benar segar, jadi Xia Ruofei ingin menunggu sampai besok. Jika Anda memberitahu Maxiong hari ini, travel itu pasti akan ditempatkan di luar, meskipun tidak ada masalah menempatkan hari di luar, tetapi rasa dan aromanya secara alami tidak sesegar travel yang baru saja digali. Setelah kembali ke hotel, Xia Ruofei pergi ke restoran berbintang Michelin, Mark Restaurant, untuk bermalam sebentar.
Duduk di teras besar di lantai paling atas, menyaksikan perahu di Sungai Huangpu dan Menara Mutiara Oriental yang diterangi cahaya di sisi berlawanan, mencicipi anggur terbaik dan makan malam Prancis paling otentik, Xia Ruofei perlahan-lahan menikmati kualitas tinggi tersebut kehidupan. Tentu saja ini bukanlah hal yang buruk. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan kekuatan pendorong bagi kemajuannya yang berkelanjutan. Kembali ke Presidential Suite di lantai 20, setelah mandi air panas di jacuzzi ganda, Xia Ruofei datang ke kamar tidur di atas tempat tidur besar, dalam aroma menawan dan musik yang menenangkan. Diam-diam memasuki alam mimpi. Keesokan harinya masih waktu luang di siang hari, pelelangan akan dimulai pada malam hari. Di kamar presidensial, Xia Ruofei menikmati sarapan Jepang yang disiapkan oleh salah satu koki hotel, koki top Jepang Watanabe Ono, dan beristirahat di kamar dan sekadar berganti pakaian ke gym hotel. Xia Ruofei telah lama menyerap kelopak bunga Qihua. Kebugaran fisiknya jauh melebihi masa puncak wajib militer. Dia secara alami tidak perlu berlatih melalui gym. Di kota Sanshan, Xia Ruofei adalah orang yang paling aktif di pagi hari. Taiji Quan, lebih banyak pengembangan diri daripada kebugaran fisik. Faktanya, Xia Ruofei tidak menyangka peralatan mewah di gym bisa melatih tubuh dengan baik. Menurutnya, otot-otot yang dilatih khusus di gym memang terlihat bagus, namun tidak berguna. Oleh karena itu, Xia Ruofei pergi ke gym, hanya untuk menghabiskan waktu. Di ruang ganti Presidential Suite, ia menemukan pakaian olahraga Nike yang telah disiapkan sebelumnya, mengenakan sepatu lari profesional Arthurs, dan naik lift ke gym di lantai 8 hotel. Hengfeng Jiahua Hotel adalah hotel mewah, tidak terkecuali gym. Semua jenis fasilitas berkelas dunia, dan terdapat tim pelatih profesional yang sangat kuat. Apalagi setelah Xia Ruofei menyerahkan kartu kamar Presidential Suite, penanggung jawab gym mengirimkan pelatih terbaik untuk melayani Xia Ruofei. Namun, rumor Xia Ruofei menolak, jika profesionalisme pelatihan otot, komando perang khusus dari Xia Ruofei sudah cukup untuk menghancurkan para pelatih kebugaran ini. Terlebih lagi, Xia Ruofei hanya untuk menghabiskan waktu. Dia pergi ke sudut gym sendirian, melakukan beberapa persiapan peregangan, dan kemudian menemukan treadmill yang tidak digunakan. Xia Ruofei pertama kali melepas jaket olahraganya, hanya mengenakan rompi olahraga hijau militer di bagian atas tubuhnya dan celana pendek Nike hitam di bagian bawah tubuhnya. Setelah menyerap banyak kelopak bunga aneh, warna kulit hitam asli Xia Ruofei menjadi sangat putih, dan otot-otot yang dilatih menjadi tentara menjadi kurang terlihat, sehingga sosok ini tidak terlalu mencolok di gym. Namun hanya Xia Ruofei sendiri yang mengetahui bahwa dalam sosok yang tampak biasa-biasa saja ini, terdapat kekuatan. Ledakan yang bisa disebut horor. Kekuatan semacam itu sepertinya masuk jauh ke dalam setiap sel, dan biasanya tidak muncul di pegunungan, tapi begitu pecah, itu pasti potensi gunturnya. Xia Ruofei berdiri di atas treadmill dan menetapkan kecepatan 1 jam 10 km di awal. Namun, setelah berlari beberapa saat, Xia Ruofei merasa terlalu lambat. Dia berlari berjam-jam tanpa berkeringat. Sebenarnya kecepatan ini tidak terlalu lambat. Umumnya orang yang berlari untuk menurunkan berat badan ditetapkan antara 8 dan 10. Jika fungsi kardiopulmonernya sedikit lebih buruk, mungkin lebih lambat. Memang benar kebugaran fisik Xia Ruofei terlalu kuat. Jadi dia berlari dan perlahan menambah kecepatannya hingga menambah kecepatan menjadi 13 km. Xia Ruofei punya sedikit perasaan. Meski masih agak lambat, namun tambahnya, ia takut treadmill tidak tahan, sehingga ia memutuskan untuk menggunakannya. Kecepatan ini semakin menjauh. Xia Ruofei membuka film di layar LCD di depannya, sambil berlari dengan mudah di atas treadmill sambil memakai headphone untuk menonton film. Halo, sebuah suara terdengar di sekitar Xia Ruofei. Xia Ruofei mengalihkan pandangannya dari layar, melepas headphone dan menoleh untuk melihatnya. Saya melihat seorang wanita cantik berambut pirang barat di treadmill sebelah dan berlari dan tersenyum padanya. Geisha ini mengenakan pakaian olahraga 3 titik yang seksi, dan kulit di tubuhnya terkena area yang luas, menunjukkan warna gandum yang sehat. Dia memiliki rambut pirang yang indah dan sepasang mata biru cerah dan murni. Dibandingkan dengan wajah berukir dan bersudut orang Eropa dan Amerika, kontur wajahnya sedikit lebih oriental dan terlihat lebih lembut.
Pakaian olahraga 3 titik menggambarkan sosoknya yang sempurna dan lekuk tubuhnya yang luar biasa. Di bawah rompi olahraga yang ketat, dada yang menonjol terikat, dan saat dia berlari, dia berayun dengan lembut, pinggang yang terbuka seluruhnya sangat ramping, dan garis rompinya cukup jelas. Sepasang kaki ramping berlari dengan frekuensi yang tetap, dan otot-otot kaki terus berubah saat ia berlari, penuh keindahan sporty. Bahkan dengan estetika Xia Ruofei Oriental, gadis asing di sebelahnya jelas sangat cantik. Xia Ruofei bahkan menganggap dirinya lebih cantik dari beberapa bintang wanita asing yang ia kenal. Keindahan seperti ini membuat Xia Ruofei kehilangan Tuhan. Untungnya, dia dengan cepat bereaksi dan memberikan senyuman ramah kepada temannya yang lain dan berkata, "Halo." Xia Ruofei menggunakan bahasa Inggris karena dia mendengar bahwa orang Tionghoa biasa saling menyapa sangat timpang, dan dia ingin segera datang. Bahasa Inggris dan peribahasa adalah mata pelajaran wajib untuk Lone Wolf Commando. Meskipun tidak semua orang dapat mencapai standar yang sangat tinggi, secara umum percakapan sehari-hari, Xia Ruofei tidak menjadi masalah. Adapun alasan mengapa komando perang khusus harus mempelajari kedua bahasa tersebut, tentu saja sudah diketahui semua orang, yaitu terkait dengan tugas khusus yang mereka emban. Gadis dengan senyum hangat di wajahnya berkata, "Saya sangat senang bertemu dengan Anda, nama saya Monica." "Monica, halo, saya Xia Ruofei, Huaxia." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Tolong izinkan saya menebak, wanita cantik seperti itu, dari negara mana dia berasal?" Monica terkekeh dan berkata, "Oke, coba tebak." "Saya memikirkannya." Xia Ruofei berkata dengan pernyataan serius, yang ada hanya angin laut Mediterania, minyak zaitun, anggur, dan garis lintang matahari 40 derajat untuk melahirkan seorang wanita cantik. Setelah Monica mendengarkan, dia malah tertawa dan gemetar. Untungnya, kecepatan treadmillnya tidak cepat, kalau tidak dia mungkin tidak bisa menjaga tubuhnya. "Mulutmu manis sekali," Monica berkata, sambil tersenyum lebar. "Kamu adalah orang paling Tionghoa yang pernah saya temui." "Ya, kalau begitu aku merasa tersanjung," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Benar, saya belum memberikan jawabannya. Faktanya, Anda memiliki warisan elegan dari zaman Renaissance, jadi Anda pasti orang Italia, baik?" "Ya, benar, anak Cina yang pintar," Monica berkata pada Xia Ruofei dengan senyum menawan. Kemudian, Monica melihat kaki Xia Ruofei yang berayun cepat, dan dia kagum dengan kemampuan Xia Ruofei berbicara dalam kecepatan tinggi. Dia berkata, "Musim panas, Anda bukan hanya orang Tionghoa yang paling banyak berbicara yang pernah saya lihat, tetapi juga orang Tionghoa terkuat." Setelah Monica selesai, sepasang mata biru berair memandang ke atas dan ke bawah ke arah Xia Ruofei. Dibandingkan dengan gadis yang berlari kencang di barat, Xia Ruofei merasa sedikit malu. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih." Keduanya mengobrol sambil berlari, tapi juga sangat spekulatif. Kepribadian Monica sangat ramah, dan Xia Ruofei juga memiliki kedekatan alami. Saat berlari, ada seorang wanita cantik sedang mengobrol, dan ada baiknya juga berlatih bahasa Inggris lisan. Treadmill Monica disetel dengan kecepatan sekitar 8 hingga 10 km per jam. Setelah berlari lebih dari setengah jam, dia sudah berkeringat, dan Xia Ruofei berlari dengan kecepatan 13 km per jam masih sangat stabil. Frekuensinya, ada sedikit butiran keringat di dahi. Hal ini pun membuat Monica terkesima. Dia hanya menurunkan kecepatan treadmill. Saat jogging, dia menyelinap ke Xia Ruofei dari waktu ke waktu, dan mata biru tua itu berubah menjadi kemegahan dari waktu ke waktu. Pada saat ini, seorang pria muda berkulit putih yang mengenakan rompi olahraga ketat memperlihatkan otot yang seimbang datang, mula-mula melirik ke arah Xia Ruofei, yang sangat spekulatif dengan Monica, dan kemudian menunjukkan pandangan menarik ke arah Monica. "Senyum, Monica," kata pemuda berkulit putih itu. "Aku mencarimu kemana-mana. Kamu ada di gym." "Halo, Tuan Hitam," Monica berkata sambil tersenyum tipis. "Monica, kamu bisa memanggilku George." Blake memandang Xia Ruofei dan bertanya, "Ya, apakah ini teman barumu? Mengapa kamu tidak memperkenalkan saya?" Monica jelas tidak terlalu akrab dengan si hitam ini, jadi dia tetap bersikeras memanggil nama belakang orang lain, "Tuan Hitam, ini teman Cina baru saya, Xia." Kemudian Monica berkata kepada Xia Ruofei, "Musim panas,
ini Tuan George Black, wakil presiden senior jaringan restoran Prancis Black Group. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk pada Black, dan wajah Black juga memiliki senyuman yang elegan dan Xia Ruofei mengangguk. Tuan Xia, ada beberapa urusan pekerjaan yang perlu saya diskusikan dengan Monica. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberi saya treadmill ini? Hitam bertanya dengan sopan. Meski nadanya sangat lembut, tidak ada keraguan pada tulangnya. Alis Xia Ruofei sedikit berkerut, tapi dia tetap tidak berbicara. Monica berkata, Tuan Black, saya pikir Anda mungkin telah melakukan kesalahan. Saya tidak pernah berbicara tentang pekerjaan selama waktu senggang, dan treadmill di sini. Ada banyak orang, Tuan Xia sudah menggunakannya. Huaxia punya sesuatu untuk dilakukan, katakan, pertama, setelah. Kalimat terakhir Monica dalam bahasa Cina, dan dikatakan beberapa kali tidak dijelaskan secara lengkap. Xia Ruofei tersenyum dan mengingatkan, pertama, datang dan datang. Benar, benar, ayo duluan. Kata Monica, Tuan, Hitam, menurutku perilaku yang baru saja kamu lakukan itu tidak sopan. Black mendengarkan dan tidak marah, hanya mengangkat bahu dan berkata, oh, saya kasar. Tuan Xia, maaf. Tidak masalah. Xia Ruofei berkata dengan lemah. Black melihat pengaturan treadmill Xia Ruofei, berjalan ke treadmill di sebelahnya, meletakkan cangkir handuk di samping, dan naik ke treadmill. Saya harap ketika Tuan Xia lelah dan perlu istirahat, saya bisa menggunakan treadmill Anda. Black berkata dengan percaya diri seperti kata Xia Ruofei. Semburan suara, Black pun mengatur kecepatan menjadi 13 km, dan lari dari kakinya. Xia Ruofei mengangkat bahu dan tidak menanggapi kata-kata Black. Saat Black berlari kencang, dia juga melihat ke arah Xia Ruofei dari waktu ke waktu. Xia Ruofei hanya berlari dengan mantap, dan sesekali menoleh dan berbicara dengan Monica, dan tidak memperhatikan persaingan Black. Monica secara alami tahu bahwa Black sedang bersaing. Dia jogging dan bersantai. Dia menoleh dan menatap kedua pria itu dari waktu ke waktu, terutama Xia Ruofei. Tapi dia tahu bahwa Xia Ruofei telah berlari dengan kecepatan tinggi selama lebih dari setengah jam. Kecepatan 13 km sebenarnya sangat cepat, dan kebanyakan orang tidak akan menggunakan kecepatan secepat itu saat berlari jarak jauh. Xia Ruofei telah berlari dengan kecepatan tinggi selama setengah jam, setidaknya 6 atau 7 km, Black baru saja berada di atas treadmill, dan kekuatan fisiknya sangat melimpah. Akankah orang Tiongkok ini kalah dari Black? Monica berpikir dengan penuh minat. Dia tahu bahwa Xia Ruofei tidak menganggap serius kekuatan Black, dan dia tidak bermaksud untuk membandingkannya. Dia hanya tidak berlari dengan baik, dan keringatnya tidak keluar, jadi dia berlari sepanjang waktu. Adapun kapan dia akan berlarian, hanya Tuhan yang tahu. 10 menit kemudian, Xia Ruofei masih tidak berubah warna, ritmenya stabil, keringat di wajah Black sudah banyak. 20 menit kemudian, Xia Ruofei masih tidak berubah warna, ritmenya stabil, napas Black mulai menjadi semakin mendesak. 30 menit kemudian, Xia Ruofei masih tidak berubah warna, dan ritmenya stabil, hitam terasa pegal dan berkeringat, dan langkahnya mulai mengikuti ritme. 40 menit. Monica berhenti begitu saja, dia berlari lebih dari 1 jam sebelum dan sesudahnya, dan telah menyelesaikan jumlah target latihannya. Dia berjalan ke samping dan duduk, menyeka keringatnya dengan handuk, dan memandang kedua pria di treadmill dengan penuh minat. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Xia Ruofei dan awal lari. Napasnya masih teratur, langkahnya masih stabil, dan tidak banyak keringat di sekujur tubuhnya. Mata Monica penuh dengan kemegahan. Dia menyukai olahraga. Saat dia dalam perjalanan bisnis keliling dunia, gym hotel adalah tempat yang wajib dikunjunginya. Dia juga telah bertemu banyak ahli kebugaran, tetapi hal seperti Xia Ruofei belum pernah dilihat sebelumnya. Xia Ruofei sepertinya tidak kuat, bahkan sedikit lemah, tapi sepertinya bisa berjalan selamanya. Melihat status Xia Ruofei, Monica bahkan memiliki ilusi bahwa ia bisa terus berlari seperti ini. Apakah itu kekuatan misterius dari Timur Kuno? Monica berteriak dalam hatinya, dan di samping Black sudah sangat memalukan saat ini. Badannya berkeringat seperti hujan, mulutnya sebesar ikan yang kekurangan oksigen, mulutnya terengah-engah, wajahnya sangat pucat, langkah kakinya tidak bisa menjaga ritme yang stabil, dan dia dengan cepat dan mantap kecepatan treadmill. Pada awalnya,
Black juga menoleh dari waktu ke waktu, menatap Xia Ruofei secara provokatif. Sekarang dia sudah puas diri, dan giginya sulit ditopang, karena sudut matanya bisa melihat Xia Ruofei masih berlari. Di sini, Black masih berjuang, dan Xia Ruofei masih tenang di sisi lain. Ia bahkan punya waktu luang untuk mengingatkan Monica, "Monica, menurutku sebaiknya kamu mandi dulu, kalau tidak nanti gampang dingin. Apakah kamu peduli padaku?" Monica bertanya sambil tersenyum. "Hei," Xia Ruofei menggaruk kepalanya dan berkata, "Pengingat yang ramah. Oriental Bolt itu pemalu." Monica menunjuk ke arah Xia Ruofei dan tersenyum. Xia Ruofei tersandung, "Oriental Bolt? Kamu bisa berlari seperti itu, bukankah seperti Bolt? Apakah baik bagi orang untuk berlari?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Monica tidak bisa dimengerti, semuanya sama saja. Di sini, Black telah mencapai batasnya. Melihat Xia Ruofei dan Monica sangat bahagia, mereka lelah dan cemas dan jatuh di atas treadmill. Treadmill mengganti ikat pinggangnya, Black langsung dibawa ke belakang untuk mentransmisikan, lalu berguling ke tanah, terluka dan menjilat. Monica melihatnya tersenyum dan membungkuk. Membantu Black menanyakan apakah dia terluka. Black menghela nafas dan mendesah terus-menerus, menggunakan jarinya untuk menunjuk jarinya. Staf dengan cepat memanggil dokter olahraga yang dilengkapi peralatan khusus di pusat kebugaran. Beberapa orang menahan Black ke samping untuk mengatasi lukanya. Kerja keras Black dan Xia Ruofei, orang-orang di treadmill terdekat dan beberapa peralatan lain di samping latihan juga telah melihatnya. Sekarang melihat Black sangat malu, dan Xia Ruofei masih dengan tenang berlari dengan kecepatan konstan, mau tidak mau melihat lebih banyak mata Xia Ruofei. Tamu hotelnya masih banyak orang di China. Kebanyakan dari mereka diam-diam bertepuk tangan untuk Xia Ruofei. "Saya pikir dia adalah ambisi jangka panjang Tiongkok," Monica berkata sambil tersenyum. "Musim panas, kamu lari pelan-pelan. Aku akan mandi dulu, dan datang menemuimu nanti." "Oke, sampai jumpa lagi," kata Xia Ruofei sambil berlari. Setelah Monica pergi, Xia Ruofei hanya meningkatkan kecepatan treadmill dan berlari dengan kecepatan lebih cepat. "Semua fasilitas Kak. Wah, hotel adalah yang terbaik. Treadmill terbaru di Aikang. Performanya benar-benar terbaik." Namun, setelah mempertahankan kecepatan tinggi dalam waktu lama, suara motor menjadi agak berat. Tampaknya ada yang kewalahan. 10 menit, 20 menit. Xia Ruofei berlari tanpa lelah, dan dia telah berlari selama 2 jam sebelum dan sesudahnya, dan dia berlari dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam. Perlahan-lahan Xia Ruofei menarik banyak orang untuk menonton. Ketika beberapa orang baru saja memasuki gym, Xia Ruofei sedang berlari. Dia menyelesaikan kegiatan persiapan. Xia Ruofei sedang berlari, semua jenis peralatan dibor. Xia Ruofei sedang berjalan, treadmill berkeringat. Xia Ruofei sedang berlari, setelah mandi, Xia Ruofei masih berlari. Hanya berlari sederhana, karena berlari terus-menerus, guncangan yang ditimbulkan oleh orang jauh melebihi mereka yang melakukan gerakan curling dan high turning. Semua orang memperhatikan Xia Ruofei, yang sepertinya tidak pernah lelah, seperti monster. Beberapa orang masih berbisik, "Pria ini benar-benar galak. Dia sedang berlari ketika aku masuk. Ini akan memakan waktu 1 jam. Begitu cepat, 1 jam, sudah lebih dari 2 jam. Dan kecepatannya sangat cepat." Ternak, seorang pria kulit putih baru saja memanggilnya, dan orang-orang langsung lari satu sama lain. "Aku pergi, Yang Guowei. Monica kembali ke gym setelah mandi, dan Xia Ruofei masih berlari dan berlari tanpa lelah. Black menangani cedera pergelangan kakinya dan kembali ke gym setelah mandi. Dia melihat Xia Ruofei masih di atas treadmill dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. "Ini monster, apakah saya tetap bisa memprovokasi dia?" Hitam menjerit dalam hatinya. Dia mengambil mantel dan ranselnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia meninggalkan gym sekilas. Monica mengenakan jaket olahraga berwarna merah muda terang, duduk di kursi kulit di seberang treadmill Xia Ruofei, memegangi pipinya dan menyaksikan Xia Ruofei berlari. Xia Ruofei merasa banyak orang di sekitarnya memperhatikan diri mereka sendiri, terutama keponakan cantik Monica yang berwarna biru menatap dirinya sendiri hampir bersamaan, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Setelah berlari selama 10 menit, Xia Ruofei hanya mengulurkan tangan dan menekan tombol,
kecepatan treadmill perlahan melambat, dan akhirnya sabuk lari berhenti perlahan. Sebenarnya, jika ingin berlari, Xia Ruofei dapat terus berlari selama waktu yang lama. Xia Ruofei dengan mudah melompat dari treadmill, meraih handuk dari tiang samping, dan menyeka keringat di wajahnya secara simbolis tidak banyak keringat. Jumlah latihan ini, ketika digunakan untuk bertugas di ketentaraan, Xia Ruofei dapat dengan mudah diselesaikan, tetapi yang pasti tidak begitu tenang sekarang. Lari lintas alam tugas berat sejauh 20 hingga 30 km, pakaian harus direndam luar dan dalam, di mana bisakah semudah sekarang? Semua ini secara alami dibawa oleh kelopak bunga yang aneh. Ketika Xia Ruofei selesai berlari, bahkan ada tepuk tangan meriah di gym. Xia Ruofei mengambil mantelnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Monica. Dia akan kembali ke kamar presidensial untuk mandi, dan kondisi di sana jauh lebih baik daripada gym. Monica berkata kepada Xia Ruofei sambil tersenyum, "Musim panas, apakah kamu tidak akan mengundangku untuk minum kopi?" Xia Ruofei berkata dengan malu-malu, "Saya tidak bisa memintanya, tapi masih ada yang harus saya lakukan hari ini. Saya harap saya bisa mendapatkan kehormatan ini besok." Xia Ruofei memang sesuatu, pelelangan akan dimulai pada malam hari. Dia meminta Ma Xiong untuk datang ke hotel pada sore hari dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Faktanya, dia akan menyebutkan travelnya sendiri dengan Ma Xiong. Sebelumnya, Xia Ruofei masih memiliki beberapa persiapan yang harus dilakukan. Monica memandang Xia Ruofei dan tersenyum dan bertanya, "Bukan alasan?" "Tentu saja tidak." Xia Ruofei berkata, "Telepon aku. Aku akan menemuimu besok." Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menambahkan senyuman dan menambahkan, "Sebenarnya, saya hanya ingin mengambil kesempatan untuk menelepon nomor kecantikan." Monica terkekeh. Dia dengan murah hati mengeluarkan kartu nama dari tas dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. "Ini nomor ponsel yang saya gunakan di Tiongkok. Saya masih di Shenceng sebelum lusa, menunggu telepon Anda." Xia Ruofei mengambil kartu nama itu, dibandingkan dengan isyarat oke, berkata, "Saya juga menantikan makan malam bersama Anda." Keduanya berjalan keluar dari gym bersama dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain di depan pintu. Monica memandang punggung Xia Ruofei ke lift kamar presidensial, dan ada secercah keindahan dalam keindahan itu. Dia semakin tertarik pada pemuda dengan tubuh oriental misterius ini. Xia Ruofei kembali ke kamar presidensial dan mandi di jacuzzi besar. Setelah berganti pakaian, Xia Ruofei meninggalkan hotel sendirian. Ia tidak menggunakan Rolls-Royce Phantom yang ada di hotel, karena saat ini berangkat kerja harus menghindari orang. Xia Ruofei pergi berbelanja di Shenceng selama 1 jam. Saat kembali ke hotel, dia sudah memegang 2 kotak penyimpanan plastik. Disinilah dia tidak menemukan siapapun, yang dikeluarkan dari ruang spiritual, di dalam. Travel itulah yang siap dilelang malam ini. Alasan mengapa Xia Ruofei begitu mahal tentu saja karena pertimbangan yang cermat. Ada probe di mana-mana di hotel. Jika Xia Ruofei mengambil travel langsung di kamar presidensial, maka ketika Ma Xiong melihat ke pengawasan, mudah untuk menemukan bahwa travel Xia Ruofei muncul begitu saja. Meskipun kemungkinan ini sangat rendah, tetapi ini melibatkan rahasia terbesar dari gulungan gambar. Xia Ruofei tidak takut untuk tidak menjelaskannya. Dia keluar dan berjalan-jalan, dan jika dia membawanya kembali, semuanya akan dijelaskan. Kembali ke kamar presidensial, Xia Ruofei meletakkan 2 kotak penyimpanan di lemari es besar di kamar, berusaha menjaga travel tetap segar. Sekitar jam 4 sore, Ma Xiong datang ke kamar Xia Ruofei. Juga bersamanya adalah Ma Ziming, sedangkan Tian Huixin, Huan Huan dan Lu Yu. "Xia Seng, apakah kamu sudah terbiasa dengan 2 hari ini?" Ma Xiong bertanya sambil tersenyum. Xia Ruofei tersenyum pahit, "Tuan Malao, agak tidak biasa mengatakan bahwa Anda terlalu mewah, saya merasa tidak nyaman." "Hahaha," Ma Xiong berkata sambil tertawa. Xia Shengzhen bercanda, "Ini adalah hotel grup Heng Feng kami. Jika Anda datang ke sini, sama saja dengan kembali ke rumah Anda sendiri." "Apa yang tidak nyaman?" Semua orang datang ke ruang konferensi di kamar presidensial untuk duduk. Setelah kepala pelayan pribadi merendam teh untuk 3 orang, dia dengan sopan tersandung dan pensiun. Ma Xiong tersenyum dan bertanya, "Xia Seng, apa yang kamu cari?" "Tuan Malao,
saya ingin bercerita tentang lelang travel malam ini, bisakah penyelenggara menerima travel tambahan? Xia Ruofei langsung berkata, saya punya teman yang baru saja memberi saya banyak kualitas travel yang bagus, saya harap travel ini juga dapat berpartisipasi dalam pelelangan. Ma Xiong mendengar sedikit desahan, dan kemudian menuruti keinginannya sejenak sebelum berkata, Xia Seng, lelang pencicipan ini diselenggarakan oleh keluarga Grasso Italia. Semua travel yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah Alba yang diproduksi oleh keluarga. Travel putih, saya khawatir agak sulit meyakinkan mereka untuk menerima travel lain untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Ternyata seperti ini, Xia Ruofei merasa sedikit kecewa. Namun, ini tidak menyalahkan Ma Xiong, kan bahwa Xia Ruofei tidak menanyakan situasinya sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa pelelangan diselenggarakan oleh pihak ketiga, tidak berharap penyelenggara menjadi pemilik pelelangan. Adalah sebuah keluarga, dan tentu saja tidak ada alasan untuk itu menerima travel lain di pelelangan mereka. Ma Xiong memikirkannya dan berkata, Xia Seng, kami juga memiliki sejumlah restoran hotel di bawah Heng Feng. Travel teman Anda bisa dijual langsung ke restoran kami. Tidak perlu mengikuti pelelangan. Faktanya, Ma Xiong juga salah paham. Dia awalnya percaya bahwa travel yang disediakan oleh teman-teman Xia Ruofei berasal dari Provinsi Weinan dan tempat lain di Tiongkok. Faktanya, travel Huasiu memiliki sedikit reputasi di dunia, dan harganya bahkan lebih mahal dari travel asli Italia. Akan berbeda belasan kali lipat. Semua yang dilelang adalah pelanggan kelas atas, mereka mengejar kualitas tertinggi, jadi travel yang akan dilelang, saya khawatir tidak ada yang peduli. Ma Xiong mengusulkan agar restoran Heng Feng dapat memperoleh travel ini, dan itu sepenuhnya di hadapan Xia Ruofei. Ma Lao, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi kualitas travelnya sangat bagus. Ia juga berharap bisa memaksimalkan nilainya melalui lelang. Oh, tidak tahu di mana travel ini sekarang. Bolehkah saya melihatnya dulu? Ma Xiong juga sedikit tertarik dan bertanya. Travel tidak bisa tetap segar untuk waktu yang lama, jadi Ma Xiong tahu bahwa karena teman-teman Xia Ruofei berharap untuk melelang travel ini malam ini, mereka pasti sudah berada di Shanghai sekarang. Tentu saja, aku sudah mengambil kembali travelnya sore ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Setelah selesai, dia berdiri dan berjalan ke ruang persiapan, membuka lemari es dan mengeluarkan 2 kotak penyortiran, dan membawanya kembali ke ruang tamu. Tuan Ma Lao, semua travel temanku ada di sini. Xia Ruofei berkata, sambil tersenyum, salah satu kotaknya adalah travel hitam, dan satu kotaknya adalah travel putih. Katakanlah, Xia Ruofei mengulurkan dan melepas selotip pada kotak penyimpanan dan membuka tutupnya. Tiba-tiba, aroma unik travel perlahan menyebar di kamar Presidential Suite. Ma Xiong sendiri adalah seorang hacker, terutama untuk travel, jadi mau tak mau dia merasakan aromanya. Ma Xiong memasukkan tangannya ke dalam kotak penyimpanan dan dengan cepat mengeluarkan sepotong travel putih dari nasi. Ketika Ma Xiong melihat hampir 1 pon travel putih ini, matanya tidak dapat membantu tetapi semakin besar jumlah travel, semakin tinggi nilai travel tersebut, dan semakin murni travel tersebut. Ma Xiong dengan hati-hati mengambil travel dan memperhatikannya dengan cermat. Dari waktu ke waktu, mereka nyaris mencium aroma khas travel. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum pada saat yang tepat, Tuan Ma Lao, kualitas travel ini rata-rata, dan potongan terbesar di dalam kotak bisa mencapai hampir 4 pon. Apa? Teriak Ma Xiong. Angka 4 pon benar-benar mengejutkan Ma Xiong. Dia segera meletakkan travel putih di tangannya dan terus memeriksa tempat sampah. Setelah mencari 4 buah berturut-turut, Big Mac travel terbesar akhirnya ditemukan. Sepotong travel putih utuh, seukuran bola basket, diletakkan dengan hati-hati di atas meja kopi. Mata Ma Xiong dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Dia menggosok matanya dengan keras, dan seluruh orang itu hampir bergegas menuju travel. Setelah menontonnya lama, Ma Xiong hanya berkata dengan lantang, Ziming, biarkan Tuan Lawrence datang. Ma Ziming juga mengalami keterkejutan yang sama. Dia mendengarkan kata-kata Ma Xiong dan dia kembali. Dia segera bangkit dan mengeluarkan ponselnya dari ruang tamu. Xia Ruofei hanya mengeluarkan travel di kotak penyimpanan dan menatanya dengan rapi di meja kopi besar di ruang tamu.
Dengan banyaknya travel, dan setiap potongannya memiliki kualitas yang luar biasa, apalagi dengan 5 travel berukuran besar, travel putih dan travel hitam terbesar niscaya bisa memecahkan rekor dunia. Dampak visual ini sangat kuat. Ma Xiong memandangi travel untuk waktu yang lama, dan dia bergumam lama, sulit dipercaya, tidak dapat dipercaya. Xia Zheng, di mana temanmu menemukan travel berkualitas tinggi? Ini murni rasa travel Italia. Apa? Xia Ruofei tersenyum kecil dan tidak menjawab kata-kata Ma Xiong. Ma Xiong pun segera kembali sadar. Beberapa orang tersenyum malu dan berkata, saya mengambil kebebasan. Dia dengan cepat berkata, Xia Zheng, jika teman Anda memiliki travel kualitas yang sama, kita semua akan memiliki Heng Feng. Ma Xiong tidak menyebut pembelian travel ini, karena dia tahu betul bahwa travel berkualitas tinggi tersebut pasti tidak ada yang mau menjualnya secara langsung, hanya melalui lelang yang bisa memaksimalkan keuntungannya. Boleh tanya, tapi sekarang sudah masuk musim ikan trout, meski tidak banyak. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tidak peduli berapa banyak, aku harus melakukannya. Ma Xiong berkata tanpa ragu-ragu. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa saat, Ma Ziming memimpin koki restoran lantai atas hotel, koki berbintang Michelin Mark Lawrence, ke ruang konferensi di kamar presidensial. Begitu Lawrence masuk ke ruang tamu, dia mencium aroma unik dari travel teratas di udara, dan kemudian dia melihat deretan makanan rapi di meja kopi di ruang tamu. Lawrence membuka mulutnya dan memperlihatkan ekspresi luar biasa dalam suaranya. Dia berteriak, "Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Tuan Ma, apakah keluarga Tuscan di Tukau sudah menukar malam mereka sebelumnya?" "Belum, tentu saja tidak," Ma Xiong berkata sambil tersenyum. "Lawrence, perkenalkan, ini temanku, Tuan, Xia Ruofei." "Xia, dia juga pemilik travel ini." "Halo, Tuan Lawrence." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Aku sudah mencicipi kerajinanmu kemarin, bagus. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Xia." Lawrence berterima kasih kepada Xia Ruofei atas ketidakhadirannya dan kemudian dengan cepat bertanya, "Jika saya tidak salah paham," Tuan Ma berkata. "Apakah Anda pemilik travel ini?" "Tepatnya, saya adalah agen dari pemilik travel." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tapi aku bisa menangani travel sebanyak ini." Ma Xiong berkata di sampingnya, "Lawrence, silakan datang dan ingin Anda melihat bagaimana kualitas travel ini." "Tuan Ma, Anda tidak mengatakan saya harus memeriksanya dengan baik." Lawrence langsung berkata, "Ya Tuhan, apakah ini benar-benar travel putih? Saya belum pernah melihat travel putih sebesar ini." Di satu sisi, Lawrence mulai mengamati dengan cermat setiap detail dari travel tersebut, terutama beberapa travel berukuran besar, dia sudah lama menontonnya. Kemudian dia mendongak dan berkata, "Tuan Ma, tidak ada keraguan bahwa kualitas travel ini adalah yang terbaik, bahkan koki yang paling cerdas sekalipun, tidak ada cara untuk menemukan apapun." Kemudian Lawrence menambahkan, "Saya yakin travel yang akan dilelang keluarga Grasso malam ini akan dikalahkan oleh travel." Ma Xiong sendiri sangat pandai membuat travel, dan sekarang dia mendapat nasihat dari koki papan atas profesional, yang juga menegaskan penilaiannya. Dia tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Lawrence." "Seharusnya itu aku, terima kasih, Tuan Ma," kata Lawrence. "Jika Anda tidak mengundang saya, bagaimana saya bisa mendapat kesempatan melihat travel terbaik seperti itu?" Berbicara tentang ini, Lawrence tiba-tiba memikirkan satu hal dan dengan cepat berkata, "Tuan Ma, karena travel ini tidak berpartisipasi dalam pelelangan malam ini, dapatkah Anda membelinya langsung?" Restoran papan atas sangat membutuhkan travel berkualitas tinggi. Terutama ini adalah travel putih terbesar, sejalan dengan posisi mewah teratas Heng Feng Jiahua. Ma Xiong berkata sambil tersenyum, "Lawrence, aku bisa memahami suasana hatimu, tapi aku tidak bisa membiarkan teman-teman Xia Zheng menderita, jadi travelnya harus dilelang." Setelah itu, Ma Xiong berkata kepada Xia Ruofei, "Xia Zheng, kita tidak boleh mencampurkan lelang keluarga Grasso, tapi sekarang saya dapat menghubungi para tamu yang berpartisipasi dalam lelang malam ini, dan memilih beberapa pelanggan berkualitas tinggi dengan kekuatan ekonomi yang kuat. Setelah itu lelang keluarga Grasso, kami akan mengadakan lelang kecil untuk melelang travel terbaik Anda." "Itu hebat," Xia Ruofei berkata dengan gembira. "Tuan Malao, terima kasih."
Ma Xiong membantu Xia Ruofei dengan sungguh-sungguh. Sekalipun lelang kecil diadakan setelah lelang orang lain, sebenarnya itu sedikit membuat iri. Lagi pula, pelanggan tersebut diundang oleh keluarga Grasso untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Tidak mudah bagi Ma Xiong untuk melakukan hal ini. Xia Zheng, kamu harus menaruh travel ini di tempat dingin dan menyimpannya. Ma Xiong berkata, tidak baik jika diekspos dalam waktu lama. Baiklah, bangunlah. Lawrence berkata dengan cepat. Semua orang memasukkan travel hitam dan travel putih ke dalam kotak penyimpanan, dan Xia Ruofei memasukkannya kembali ke dalam lemari es. Lawrence dengan enggan melirik ke arah lemari es dan sepertinya memiliki mata perspektif yang dapat menembus pintu lemari es dan melihat travel di dalamnya. Ma Xiong perlu mengunjungi teman-teman bisnis yang datang ke pelelangan, serta pelelangan kecil MW. Jadi mereka bertiga segera pergi. Di malam hari, Xia Ruofei mengadakan makan malam di kamar presidensial. Setelah makan, dia pergi ke ruang ganti dan mengenakan setelan lengkap. Segala jenis pakaian di sini disiapkan terlebih dahulu, dan semuanya merek ternama. Misalnya, setelan abu-abu tua yang dikenakan Xia Ruofei berasal dari merek pakaian pria kelas atas Italia, Brioni. Meski bukan tailor-made, namun harganya masih lebih dari $5.000 AS. Xia Ruofei, yang mengandalkan pakaian dan menyerap banyak kelopak bunga aneh, memiliki ketertarikan alami. Setelah mengenakan setelan Brioni yang pas ini, dia semakin tampan dan menawan. Xia Ruofei, yang mengenakan gaun itu, menjauh dari kamar presidensial. Ada juga kegembiraan yang tak terkendali di hatinya. Malam ini, baginya, ini ditakdirkan menjadi malam panen yang baik. Xia Ruofei naik lift khusus langsung ke lantai 3 lelang travel keluarga Grasso malam ini diadakan di Grand Ballroom di lantai 3 hotel. Lift sampai ke lantai 3, dan Xia Ruofei berjalan menuju Grand Ballroom. Dekorasi di sepanjang jalan sangat indah, dan Anda dapat melihat karya seni yang berharga secara tidak sengaja. Lampu kristal yang ada di mana-mana bisa dikustomisasi dari Republik Ceko. Ini satu-satunya hotel Heng Feng Jiahua di dunia. Xia Ruofei telah hidup lebih dari 1 hari dan telah memiliki kekebalan yang cukup terhadap kemewahan yang ada di mana-mana ini. Dia belum berhenti untuk berjalan-jalan. Xia Ruofei berjalan di koridor batu giok dan paviliun kaca. Setelah berbelok di tikungan, dia melihat serambi besar. Pelelangan belum dimulai, dan para tamu berpakaian bagus berdiri di lobi sambil mengobrol berdua dan bertiga. Jika kamu terbang, saudara. Xia Ruofei mendengar suara anak-anak yang tajam. Dia melihat suara itu dan melihat Huan melambaikan tangannya dengan gembira. Huan mengenakan congsam yang dibuat khusus dengan pola porselen biru dan putih. Tian Huixin yang berada di sebelahnya juga memakai congsam dengan gaya yang sama. Jelas ini adalah seorang ibu dan seorang wanita. Ketika mereka berdiri bersama, mereka segera merasakan angin huaxia yang kuat muncul ke permukaan. Lu Yu juga bergabung dengan ibu dan anak perempuan Tian Hui. Malam ini, dia mengenakan gaun malam off the shoulder berwarna hitam. Tulang selangka yang indah menjulang, dan permata zamrud murni di dada batu giok putih memancarkan cahaya menawan. Jepit rambut hitamnya yang bernada tinggi melengkapi leher rampingnya yang seperti angsa. Pinggang ramping cengkeraman Ying dibalut erat dengan gaun rapi, yang menguraikan lekuk tubuh yang menggoda. Xia Ruofei melihat rusa mengenakan pakaian formal untuk pertama kalinya. Keluhuran semacam ini dengan sedikit temperamen glamor membuatnya bernapas lega dan tidak bisa menahan untuk tidak menatap matanya. Lu Yu juga merasakan mata Xia Ruofei, menoleh dan menoleh. Xia Ruofei dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk memilah pakaiannya dan menyembunyikan rasa malunya. Gerakan Xia Ruofei juga jatuh di mata Lu Yu, mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit memiringkan lengkungan yang bagus. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya sebelum dia berjalan menuju Huan sambil tersenyum. Huan sangat cantik hari ini. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Terima kasih, jika kamu terbang, saudara. Kata Huan dengan gembira, lalu dia bertanya, jika kamu terbang saudara, lalu kamu mengatakan bahwa kamu adalah saudara perempuan yang cantik atau bahagia. Hanya beberapa paman yang datang untuk berbicara dengan kakak perempuan itu, pujilah dia cantik. Hei, Xia Ruofei merasa canggung. Tian Huixin terkikik dan menonton pertunjukan di samping,
dan Lu Yu juga menunjukkan senyuman seperti senyuman, dan menatap Xia Ruofei. Kalian berdua cantik. Xia Ruofei tidak punya pilihan selain memberikan jawaban yang moderat. Dia memikirkannya dan menambahkan kalimat lain, kakak perempuan sangat cantik, Huan sedikit cantik, dan ketika dia besar nanti, dia akan menjadi sangat cantik. Lu Yu hanya bisa menghela nafas dengan wajah cantiknya. Huan dengan senang hati bertanya, benarkah? Tentu saja benar. Jika saudara terbang itu menipumu, kapan? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ya, Huan mengangguk dengan berat. Xia Sheng. Tidak jauh dari situ, Ma Xiong bergegas menuju Xia Ruofei, dan Xia Ruofei menyapa Tian Huixin dan Lu Yu, lalu berjalan menuju Ma Xiong. Ma Xiong juga secara pribadi menyapa beberapa langkah, dan kemudian memperkenalkan Xia Ruofei kepada teman-temannya di komunitas bisnis. Jika Anda bisa berdiri bersama Ma Xiong dan berkomunikasi satu sama lain, itu tidak akan menjadi generasi umum. Semua orang di sini adalah miliarder. Ma Xiong sangat memperhatikan Xia Ruofei. Tentu saja orang-orang ini tidak akan lalai. Mereka semua tersenyum dan menyapa Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak bersumpah, dan tidak merendahkan diri dan menanggapi satu persatu. Orang-orang ini agak penasaran dengan Xia Ruofei, karena dalam identitas Ma Xiong, sangat jarang memberikan begitu banyak perhatian kepada orang muda. Namun, Ma Xiong hanya mengatakan bahwa Xia Ruofei adalah teman dari daratannya, dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Semua orang tidak nyaman untuk bertanya. Setelah bersantai di aula beberapa saat, hampir waktunya untuk masuk. Semua orang masuk ke ruang perjamuan terbesar di Hotel Kawah. Ruang perjamuan berukuran sekitar 700 meter persegi dan menampilkan desain tanpa pilar yang memberikan pemandangan panggung utama di depan aula. Ruang perjamuan memiliki ketinggian 8 meter dan memiliki pemandangan Sungai Bun 180 derajat. Bagian depan dilengkapi dengan layar LED HD berukuran 82 meter persegi dan sistem audio B dan Q kelas atas. Lampu kristal raksasa di langit-langit juga sama. Anak yatim piatu adat dari Republik Ceko. Ma Xiong adalah pemilik Heng Feng Jiahua dan salah satu pembeli besar lelang travel sebelumnya. Tentu saja, dia memiliki posisi terbaik. Di tengah barisan depan, 5 kursi disediakan untuk Ma Xiong dan rombongan. Xia Ruofei mengikuti Ma Xiong dan semua orang duduk bersama. Ma Xiong duduk di tengah, Ma Ziming dan Xia Ruofei duduk di sisinya, Tian Huixin duduk di sebelah Ma Ziming bersama Huan, dan Lu Yu secara alami duduk di sisi Xia Ruofei. Xia Ruofei bisa merasakan aroma samar di hidungnya, dia merasakan tubuhnya sedikit kaku, tanpa sadar melihat ke depan tanpa menyipitkan mata. Xia Ruofei, yang dapat berbicara dan tertawa dengan para miliarder seperti Ma Xiong, benar-benar merasa sedikit menahan diri saat ini. Untungnya, layar LED berskala besar di depan saat ini mulai memutar film propaganda lelang travel, pemburu travel dengan anjing travel di embun pagi berbaris di hutan ek, potongan tanah dengan travel harum dari tanah digali, dan kemudian gambar itu muncul, memperlihatkan meja sekarang, dan wajah seorang tamu yang memabukkan. Xia Ruofei perlahan-lahan santai dan fokus pada promo. Setelah pembuatan film yang hebat, pembawa acara dengan pakaian formal naik ke panggung. Selamat datang para tamu terhormat di lelang travel keluarga Grasso. Saya adalah tuan rumahnya Johnson. Pembawa acara juga berbicara bahasa Inggris, tetapi setiap orang memiliki interpretasi simultan atas headphone, yang dapat dipilih dalam berbagai bahasa melalui tombol multifungsi di sandaran tangan kursi. Xia Ruofei tidak menggunakan headphone, ia menemukan bahwa Lu Yi juga tidak memakai headphone, dan kemampuan mendengar dan berbicara bahasa Inggrisnya tidak lemah. Setelah perkenalan diri yang sederhana oleh pembawa acara, dia berkata dengan suara yang sangat menular, di bawah ini, mari kita gunakan tepuk tangan meriah untuk mengundang penerus ketiga keluarga Grasso, Mes. Grasso, wakil presiden senior Grasso Group. Mes datang ke panggung untuk menyampaikan pesan. Di tengah tepuk tangan semua orang, sorotan menyinari pintu masuk panggung, dan bayangan licik muncul. Dia mengenakan gaun malam biru royal bertatahkan kristal. Sepasang kaki giok rawang putih tampak hangat di bawah sepatu hak tinggi tali hitam giok. Monica Grassol berjalan di atas panggung dan gaunnya bersinar dengan pancaran lampu sorot. Setiap langkah yang diambilnya, ia memiliki kecantikan yang bergoyang, dan kaki-kaki mata putihnya yang menawan tampak mekar tanpa suara.
Ketika melihat penerus keluarga Grasso, Xia Ruofei membuka mulutnya karena terkejut dan hampir berdiri dari kursi. Xia Ruofei benar-benar tidak bisa menghubungkan gadis seksi di gym pagi dengan pakaian olahraga 3 poin dengan pewaris keluarga Grasso yang mulia dan glamor. Tapi itulah kenyataannya. Monica Grasso, yang berdiri di atas panggung saat ini, adalah gadis seksi Monica yang berbicara dengan Xia Ruofei di gym di pagi hari. Faktanya, pertama kali setelah Monica berkuasa, dia melihat posisi Xia Ruofei terlalu mencolok. Dia hampir menempati posisi paling sentral di baris pertama, dan dia dikelilingi oleh taipan kelas dunia Ma Xiong. Ketika Monica melihat Xia Ruofei, dia merasa sedikit terkejut, tapi itu jauh lebih baik daripada Xia Ruofei. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal di pintu gym hari ini, Monica melihat Xia Ruofei menuju lift eksklusif kamar presidensial. Saat itu, dia meramalkan bahwa identitas Xia Ruofei seharusnya tidak biasa. Kalajengking indah Monica yang berwarna biru tua memancarkan tampilan yang indah, dan setelah beberapa saat menatap Xia Ruofei, dia juga menunjukkan senyuman elegan sebelum dia melihat ke sekeliling penonton. Bibir merah seksi Monica dimulai, "Tuan hadirin sekalian. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam lelang travel keluarga Grasso kami. Keluarga Grasso kami selalu mementingkan pasar Cina. Kali ini juga khususnya, lelang terakhir travel musim ini diadakan di Tiongkok. Keluarga Grasso telah mengoperasikan travel selama lebih dari 150 tahun, dan kami telah mematuhinya." Monica berbicara di atas panggung dan tubuhnya terlahir dengan percaya diri, dari aristokrasi. Wanita cantik berdiri di atas panggung, semua orang tentu saja tidak akan sabar, dan orang barat tidak terbiasa dengan cerita yang panjang. Monica secara singkat memperkenalkan situasi travel di lelang ini, mikrofon diserahkan kepada pembawa acara. Tentu saja, dia tidak mundur, tapi turun ke kursi di samping dan duduk. Setelah Monica duduk, dia dengan lembut mengatur roknya dan menatap Xia Ruofei. Mulutnya menyeringai dengan senyum menawan. Xia Ruofei juga sedikit mengangguk padanya. Saat ini, rusa di sebelah Xia Ruofei mendekatinya dan berbisik, "Apakah kamu kenal gadis itu?" Xia Ruofei tertegun, meskipun dia dan Monica di atas panggung, bermata untuk pergi, beberapa kali, tetapi mereka pikir mereka sangat tersembunyi. "Saya tidak berharap Lu Yao mengetahuinya." Xia Ruofei menoleh untuk melihat ke arah Lu Yue dan berkata, "Saya tahu di gym hari ini. Tidak perlu menutupi hal ini, dan jika Anda cerdas dan jujur, Anda tidak ada hubungannya." Rusa mendengus dan berkata, "Saat aku kembali, aku akan memberitahu Jiang Yue." Xia Ruofei bingung, dan dia bahkan meluangkan waktu 1 atau 2 detik untuk mengingat bahwa Jiang Yue adalah mahasiswa yang dia selamatkan, dan rusa di kamar tidur. Xia Ruofei tersenyum pahit, "Kenapa tiba-tiba Jiang Yue? Apa hubungannya masalah ini dengan dia?" "Bingung," kata rusa lirih, lalu duduk tegak. Xia Ruofei tiba-tiba merasa 10.000 alpaka telah lewat, dan berkata bahwa pemikiran gadis itu terlalu melompat, dan dia tidak akan mengatakannya dengan jelas. Rasanya komunikasi itu sulit. Namun, kesempatan ini jelas tidak cocok untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Baru setelah turun, silakan bertanya. Saat ini, pelelangan sudah dimulai. Sejujurnya, kualitas travel yang diterbangkan keluarga Grasso ke China untuk dilelang sebenarnya sangat bagus. Misalnya saja travel putih yang kini dipajang di atas panggung memiliki berat sekitar 300 gram, dan cover transparan berwarna putih. Aroma travel yang kaya langsung menyebar. Harga travel putih tahun ini sekitar $5.000 AS per kilogram, namun setelah 300 gram travel putih dilelang, pembeli sangat bersemangat untuk menawar, dan harga awal $1.000 AS dengan cepat melonjak menjadi $5.000 AS. Ini sudah harga pasarnya lebih dari 3 kali lipat. Tentu saja kualitas travel yang dibawa keluarga Grasso ke lelang kali ini sangat bagus, dan harganya pun lebih mahal. Dan tradisi keluarga Grasso adalah setiap lelang akan mendonasikan 5% pendapatannya untuk amal, dan kali ini pada lelang di China, donasi tersebut akan langsung disumbangkan ke Huaxia Charity Foundation. Diundang untuk mengikuti lelang semacam itu juga merupakan elit bisnis yang sangat mahal. Beberapa orang sangat menyukai travel, dan mereka memiliki sifat amal, sehingga mereka tidak peduli dengan harganya. Pada akhirnya,
Travel seberat 300 gram itu terjual seharga $5.888. Hal ini terlihat dari harga transaksinya. Pembelinya adalah orang Cina, seorang pria parubaya berjas dan berjas, sekitar 40 tahun, mengambil travel dan tersenyum lalu pergi ke staf untuk membayarnya. Dia juga membuat awal yang baik untuk pelelangan. Lelang selanjutnya juga sangat lancar. Lebih dari selusin travel dijual dengan harga lebih dari $5.000 AS. Berat travel ini umumnya sekitar 300 gram. Kebanyakan pembelinya berasal dari Tiongkok. Tentu saja, beberapa petinju kelas berat sejati belum berhasil. Sebagian besar penawar kini adalah UKM atau perusahaan catering. Seiring berjalannya pelelangan, bobot travel yang dikeluarkan semakin berat, dan lebih dari 500 gram travel putih mulai bermunculan. Antusiasme setiap orang telah dimobilisasi sepenuhnya. Para chef dari beberapa restoran barat ternama juga sudah mulai mengikuti pelelangan. Travel putih seperti itu bisa menjadi harta karun restoran barat. Meski ketepatan waktunya hanya 2 atau 3 hari, namun dapat membawa popularitas besar dan reputasi gemilang ke restoran tersebut. Harga transaksi juga meningkat pesat, dan tak lama kemudian 580 gram travel putih terjual lebih dari $10.000. Namun, beberapa orang telah memperhatikan bahwa sebagai penggemar setia travel putih, Ma Xiong bahkan tidak memiliki harga, dan dia selalu duduk di Diao Yutai sambil tersenyum. Jika Ma Xiong tidak punya kesempatan, itu bisa dimengerti. Lagi pula, visi menjadi orang super kaya itu sangat tinggi. Travel yang dilelang sekarang mungkin sangat berharga di mata orang lain, tapi Ma Xiong mungkin tidak bisa melihatnya. Namun, koki Mark Lawrence dari restoran Prancis ternama di Hengfeng Jiahua Hotel tidak memiliki niat untuk berpartisipasi dalam pelelangan, yang membuat semua orang bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pelelangan akan mencapai tahap ini adalah saat persaingan restoran barat kelas atas paling ketat. Tentu saja banyak orang yang hanya sedikit terkejut. Suasana pelelangan hangat, dan perhatian semua orang masih tertuju pada panggung. Pelelangan berlanjut, Xie Ruofei menghitung secara kasar, total harga transaksi travel sebelumnya seharusnya mencapai sekitar $300.000 AS. Terakhir, juru lelang menggunakan nada yang sangat menular dan berkata dengan berlebihan, "Hadirin sekalian, langkah selanjutnya adalah grand final hari ini. Ini juga merupakan koleksi tunggal terbesar keluarga Grasso di musim travel ini. Travel putih berbobot 1,45 kg. Ini adalah rekor berat badan yang hampir mencapai rekor dunia." Juru lelang mengatakan ini, dan lapangan tiba-tiba mendidih.